kalau memang dari dalam diri kita mau lebih baik, ya lakuin buat diri sendiri gitu karena memang Allah itu kan ada untuk semua umatnya gitu ya. Paling aku saat itu cuma bisa berdoa sama Allah, aku sujud sama Allah. Aku pas lagi yang panik yang lagi panik sholat malam itu pas lagi di jam 2 pagi itu. Jam 2 pagi terus sholat malam sujud sama Allah. Di situ aku cuma bilang, aku cuma minta kita semua tuh dikasih kesembuhan, dan di situ aku ngomong sama Allah bahwa ya Allah kasih kami kesehatan, karena harta yang paling berharga di dunia ini yang orang jarang kita sadarin adalah sehat gitu. Kasih kami sehat, kasih kami merasa diri kita selalu cukup rezeki, kasih kami ketenangan hidup gitu. Jadi aku udah gak ada minta yang aneh-aneh. Pokoknya waktu pada saat malam itu aku minta fokus kakak Ejas dikasih kesembuhan dan anak-anakku yang lain dikasih perlindungan, gak sakit juga gitu. Jadi alhamdulillah Allah kasih momen dimana kakak Ejas bisa ngelewatin masa-masa kritisnya itu. Aduh, kalau keinget mukanya, nafasnya, aku tuh udah gak karuan deh, kayak gak kebayang maksudnya akan menjadi seperti itu. Karena aku pikir tuh yang kayak cuma diinfus, kasih cairan ya DBD terus sembuh gitu kan. Ternyata enggak, kakak itu berbeda gitu. Dia harus kena DSS ya, apa sih? Shock syndrome itu gitu. Nah, itu ketahuan DSS itu dari yang DBD itu? Iya, jadi memang DBD itu masuk siklusnya itu, jadi kenapa nggak boleh dianggap remeh? Karena ada siklus yang tadi aku bilang, kelana kuda, jadi dia tuh bisa naik turun. Nah, pada saat si naik turun itu, nanti itu kayak bisa ibaratnya organ, pembuluh darah kita itu kan ibaratnya kalau kata dokter tuh bocor. Nah, jadi airnya tuh kemana-mana, cairannya tuh hilang gitu. Nah, seharusnya keluar. Nah, takut akhirnya kalau nggak posisi si dalamnya tuh nggak benar, bisa masuk ke organ yang kita punya. Makanya paru-parunya kakak itu karena paru-paru sama perutnya juga, perutnya juga agak bengkak. Iya gitu. Ya. Jadi itu kan menghambat kayak pernapasannya dia atau yang lain-lainnya gitu. Makanya ada masa shock, masa kritisnya di sini. Mungkin seperti itu mungkin penjelasannya kali ya. Mungkin setelah kemarin akhirnya dibolehkan pulang, apakah kondisi untuk organ-organ dalamnya Kak Ejas membaik atau seperti apa sih, Kak? Iya. Jadi kondisi kakak Ejas waktu di USG terakhir, waktu keadaannya mulai membaik, itu tuh paru-parunya sudah mulai berkurang cairannya. Karena dikasih lagi infusan yang buat menyerap si airnya supaya keluar dari tubuhnya. Jadi paru-parunya berkurang, terus yang di perut juga udah mulai berkurang. Tadinya tuh kan perutnya dia tuh kenceng kayak batu, Mbak. Jadi kayak buncit tapi kayak batu, kayak ya nggak normal lah. Kayak aku bilang, ini kenapa perutnya gini gitu kan. Nah, ternyata itu gitu loh. Jadi aku benar-benar akhirnya pas dokter bilang itu, aku pokoknya bawel banget deh. Dokternya meriksa aja, dok jadi gimana nanti ya, tunggu ya, nanti udah dijelasin sama dokter penanggung jawabnya gitu. Kan harus diukur kan, setiap dia pipis harus diukur berapa cc, dihitung sama dia, minumnya harus berapa, jadi masuk sama keluarnya itu harus balance gitu loh, kayak gitu. Yang keluar juga harus banyak karena biar cairannya nggak menumpuk terus gitu. Ada lagi? Nanti akan kontrol setiap minggu atau apa gitu? Nanti ada cek lagi gitu. Ini berarti nanti ada hari Senin depan itu kita cek apa Kak Ejas, dilihat kondisinya paru-paru sama perutnya udah aman apa belum. Terus aku juga disuruh check up juga. Bismillah, insya Allah mudah-mudahan semuanya hasilnya baik, bagus, didoain aja, mudah-mudahan keluarga kita selalu diberikan kesehatan, terus juga diberikan panjang umur gitu ya, kebahagiaan. Terus juga paling aku juga mau pesan buat pemerintah ya, DBD ini kan lagi dahsyat banget, banyak banget. Jadi aku berharap untuk pemerintah tolong fokus kencengin di sini dulu di kesehatannya gitu, bahwa berharap fokusnya ini di DBD ini benar-benar fokus foggingnya, pelayanan masyarakatnya. Karena aku tuh nggak tahu kenapa aku tuh tipe orang yang suka mikirin orang lain. Aku masih dikasih mudah mungkin ya gitu, kayak misalkan punya asuransi kita ikut sendiri atau apa segala macam. Tapi untuk orang-orang yang nggak punya fasilitas kesehatan
kesehatan, asuransi, orang-orang yang nggak mampu. Nah kalau mereka kena penyakit yang sama kan kasihan ya gitu. Jadi harapannya adalah pelayanan masyarakatnya untuk pemerintah sama fasilitas foggingnya dikencengin, karena memang ternyata DBD ini hampir di seluruh rumah sakit sakitnya itu DBD, dan harapannya bisa menolong banyak orang gitu. Jadi jangan sampai ada korban-korban yang lain, karena aku sempat dengar di berita juga sampai ada yang meninggal kena demam berdarah. Teman-teman yang komentar di media sosial kita juga rata-rata, oh sama anakku juga, keluargaku juga, oh berarti banyak banget pasiennya gitu. Jadi harapannya itu sih, aku berharap banget sih buat pemerintah bahwa benar-benar tolong dipikirin lah, ini udah main-main, DBD udah banyak banget yang kena gitu aja. Oke. Cukup. Cukup. Terima kasih Kak. Kemarin katanya habis sakit ya, boleh sakitnya sakit apa, terus gimana awalnya mungkin gejala-gejalanya, siapa yang sakit? Kalau dari gejalanya sih, aku sakitnya udah lumayan lama ya. Waktu itu tuh aku kenanya kalau nggak salah hari Kamis, siang Kamis lalu, sekitar udah 5 apa 4 harian deh, 4 harian. Nah terus tapi nggak dirasain, badan tuh kayak berasa ngilu, nggak enak banget, kayak nggak punya otot gitu, tangan tuh kayak nggak ada ototnya gitu, kayak lemes banget. Terus seluruh badan tuh sakit semuanya. Terus pas beberapa hari setelah itu mulai ngerasain makan pas buka puasa tuh nggak enak, kayak semua apa yang aku makan tuh nggak ada rasanya, tapi aku makanin aja gitu. Nah kadang tuh pas lagi masa-masa itu tuh aku nggak ngomong ke dia gitu, jadi kayak cuma ngasih tahu ke dia tuh di badan aku nggak enak gitu, tapi yang lain-lainnya tuh kayak nggak mau ngasih tahu kok. Tapi aku tuh kayak ngerasa paling waktu hari pertama kedua tuh mau flu kali ya gitu. Tapi ternyata setelah 2 hari Kamis Jumat aku sakit, Sabtu kakak Ejas demamnya tinggi gitu. Kakak Ejas demamnya tinggi, aku bilang ketularan nih, aku mikir gitu kan, karena masih belum mikir DBD. Sebenarnya kan kalau DBD nggak bisa antar manusia ngelarinnya gitu, masih mikir kayak flu batuk ya sayang. Iya. Terus ternyata udah akhirnya aku langsung Senin itu berobat Senin tuh. Aku waktu itu masih nggak ngerasain, jadi aku kayak cuma di rumah 2 hari pertama sakit yang badan gak enak banget tuh, aku cuma kayak gini manggil jasa dari rumah sakit ke rumah, karena saking punya anak 3 nggak mau sakit, nggak mau harus ke rumah sakit, nggak mau dirawat gitu loh. Akhirnya datang jasanya, itu badanku bener-bener wah itu luar biasa sakitnya gak enak. Setelah 2 hari karena kakak masih demam terus, Senin aku akhirnya langsung ke dokter. Saat itu vaksin anakku yang terakhir sama kakak Ejas aku periksain. Terus dokter bilang kalau ini mungkin kayak ada virus aja gitu, tapi nanti ditahan dulu karena mungkin dokternya tahu mau lebaran, kasihan kali, mikir yaudah nanti 2 hari lagi coba dicek, kalau masih kayak gini juga baru dicek darah. Nah waktu aku ke dokter kan abis anak-anak aku masukin ke mobil ya sayang, Kodi nemenin aku tuh. Pas nemenin ke dokter, ditanyain sama dokter dari kapan Bu sakitnya. Kamis, kan lama tuh ke Senin, dari Kamis. Terus ibu nggak ngapa-ngapain? Enggak, aku bilang gitu. Minum apa gitu? Enggak sih, cuma infus aja, nggak ada minum obat, jadi kalau ngilu cuma minum Panadol, aku bilang gitu. Ibu saya cek virus ya, ini takutnya ibu kena DBD atau tipes. Aku kaget gitu kan. Ya udah kalau gitu nanti, terus kalau ini kena gimana dok, aku bilang gitu kan. Ya kalau trombositnya rendah ya ibu harus dirawat gitu kan. Ya udah akhirnya aku pulang, habis dicek darah, malamnya hasil darah keluar, itu kaki aku udah lemes banget. Nah baca hasilnya aku positif DBD kan. Wah aku udah lemes banget gitu, kayak astagfirullahaladzim gitu. 2 hari lagi mau lebaran, tiba-tiba kayak gitu kan. Aku telepon dia tuh, dia lagi di salon, lagi potong rambut, karena mau persiapan lebaran, takut salon tutup, potong rambut. Sayang, aku positif DBD, aku bilang gitu. Dia kaget, buru-buru balik, badan aku mau gak enak kan, itu masih gak enak banget. Langsung pikiran aku tuh ke Ejas, wah kakak Ejas demamnya tinggi, DBD nih, sama kayak aku gitu kan, kenanya bareng nih gitu kan. Akhirnya aku kirim hasilnya ke dokter, dokternya bilang, Bu, langsung ke rumah sakit ya, jangan dianggap remeh, tolong rumah sakit sekarang. Akhirnya kita ke rumah sakit,
cek semuanya, Ejas juga cek, bener ternyata Ejas DBD juga positif. Terus aku sempet kirim hasil aku ke kakak aku yang dokter juga, terus dia bilang, wah itu trombosit lu rendah, lu masih bisa jalan, kata dia gitu. Masih, aku bilang gitu. Masya Allah banget ya, kayak Allah kasih kekuatan ke aku dan aku masih ngurusin, masih puasa dan ngurusin kakak Ejas gitu. Udah akhirnya aku langsung ke rumah sakit. Besoknya itu aku baru pas mulai dari malamnya itu aku udah pasang infus semuanya, cairan apa segala macam dicek. Kakak Ejas juga dicek, demamnya tinggi. Nah tapi perbedaannya tuh aku siklus anak muda yang aku alami DBD ini udah dari di rumah, tapi aku kuat gitu ngalaminnya. Sampai akhirnya aku di situ hari kedua di rumah sakit, trombosit aku masih turun. Nah kakak Ejas mulai turun, nah tapi kakak Ejas itu turunnya drastis. Jadi turunnya trombosit itu drastis, turun lagi drastis. Jadi setengah berapa puluh ribu gitu turunnya. Sampai akhirnya masuk ke kondisi kritis loh. Detak jantungnya cepet, saturasinya jelek, nafasnya cepet, perutnya kenceng. Wah itu nggak karuan selama 2 hari, kita nggak kepikir. DSS Apa sih? DSS, dengue shock syndrome. Iya kena itu, terus wah aku udah nggak karuan. Dan malam itu tuh udah aku nggak berdaya di infus, terus ngeliat anak sakit gitu tuh kan kayak sebagai seorang ibu kayak nggak gimana ya ngeliat anaknya gitu. Terus ngeliat di sebelahnya persis, terus tim medis setiap 1 jam sekali periksa dengan keadaan dia yang luar biasa kayak Dari gitu malam gitu. sampai pagi ya. Wah itu aku panik, nggak bisa mikir, cuma bisa nangis ke dia. Aku bilang gimana nih, aku udah yang nggak karuan. Sampai akhirnya tuh udah cuma bisa berdoa sama Allah, minta kesembuhan buat kakak Ejas bisa ngelaluin semua prosesnya gitu. Dan untungnya tim medisnya tuh cepat bergerak gitu, tim dokternya tuh cepat banget bergerak, kayak langsung feelingnya ke arah mana, diperiksa albuminnya, ternyata benar albuminnya drop, jadi langsung dinaikin di situ ya sayangnya gitu. Buat USG dulu ya, USG, Ronsen dulu. kayak ronsen paru dulu, parunya masuk cairan, perutnya masuk cairan, makanya dia muntah-muntah, terus nafasnya sesak apa segala macam. Ya udah, untung ada langsung segera diantisipasi sih. Terus itu pas pertama kali dirawat itu berarti udah masuk lebaran atau Belum. Hamin 2 berarti? Satu hari sebelum malam Jadi takbiran, jadi Hamin 2. Hamin 2. Nah itu aku masuk ke rumah sakit, masih ngarep tuh kayak Semoga bisa pulang pas besoknya. lebarannya gini. Wah dokter udah bilang bu nggak bisa pulang, trombosit ibu turun lagi. Wah aku udah langsung nangis, makin nangis. Oh ya udah, aku udah mikir ya Allah kok lebaran nih harus di rumah sakit gitu kan, kayak nggak kepikir dia sama bukan sekali. mikirin dirinya sendiri juga, dia Ya. mikirin anak-anak gimana ya lebaran di rumah sakit gitu kan. Ya kasihan mikirinnya, kayak kakak Eja sakit, terus belum abang Pas sama Zafi. Harus Ya ngerasain sebenarnya di situ. abang Pas yang udah ngerti lebaran, duit lebaran dikasih, biasanya kan ngantri dibikin sama om-omnya, terus makan kue bareng, terus kayak makan ketupat, terus dia harus nggak ngerasain itu semua kan gitu. Buat kondisi Ejas juga kayak gitu. Iya, terus ditambah lagi ya kalau udah Ejas sih udah ibaratnya kita udah fokus ke dia gitu ya, tapi kan kita juga mikirin anak-anak yang lainnya, gimana nih caranya dia bisa ngurusin kakak Ejas tapi juga bisa bagi kasih sayangnya ke yang 2 lagi, supaya yang 2 tuh nggak ngerasain bosen, bisa tetap happy di rumah sakit ya sayang. Nanti main sama abang Pas, nanti main sama Dedek Davi, koper dijadiin dorong-dorongan biar dia tuh nggak bete kayak gitu-gitu. Jadi itu masya Allah luar biasa, subhanallah ya, Allah kasih ujian yang begitu luar biasa, tapi alhamdulillahnya kita bisa melalui semua itu gitu. Dan berbaik sangka sama Allah, ujian yang dikasih sama Allah buat kita nggak ada seberapanya dibanding orang lain gitu. Jadi masih harus banyak bersyukur gitu, bisa melalui ini semua, dan akhirnya kakak Ejas bisa melalui masa kritisnya gitu dengan adanya cairan di paru-paru dan di perutnya gitu. Dan alhamdulillahnya setelah 2 hari cairannya mulai meresap karena dikasih infusan ya, memang untuk menarik cairan itu. Berarti satu ruangan kan ya sama itu ya? Satu ruangan. Nah satu ruangan. itu
ada cairan, kenapa Kak? Kan DBD ya, tapi bisa ada cairan di paru-parunya tuh. Karena kan seharusnya kan kalau kata dokter ketika DBD-nya kan dari apa ya, ini koreksi kalau aku salah ya. Iya. Trombosit itu mengeluarkan cairan kan harusnya cairannya dikeluarkan tubuh gitu kan. Tapi dia cairannya itu beberapa malah masuk ke paru-paru dan ke perutnya itu gitu. Makanya itu yang menyebabkan ada sesuatu yang lain lah gitu di organnya Ejas pada saat itu sakitnya, makanya karena dengue shock syndrome itu gitu. Tambah lagi karena dia susah minum, susah makan, terus cairannya juga nggak berkurang juga, livernya juga sempat bengkak juga gitu kan. Ya udah, akhirnya antisipasinya adalah ketika dia pipis harus diukur cairan yang keluar berapa, terus cairan yang diminum berapa gitu kan. Kalau misalkan nggak imbang berarti ada yang salah, berarti si cairan dari DBD-nya itu, dari trombosit yang keluarnya itu segala macem nggak keluar di tempatnya gitu, karena kan harusnya kan keluar ke tempat-tempat yang lain gitu kan, tapi ini malah ke paru-paru dan ke perutnya kalau nggak salah seperti itu. Makanya akhirnya adalah pemeriksaan, karena kan Ejas nafasnya susah, terus saturasinya juga rendah, denyut nadinya juga lambat banget, itu yang menyebabkan denyut nadinya cepet banget, itu yang menyebabkan dokter itu setiap 1 jam sekali harus masuk kontrol Ejas. Sebenarnya kalau tensinya juga rendah, sebenarnya kalau kondisinya baik-baik aja nggak mungkin sejam sekali gitu kan. Ini sejam sekali dari tengah malam sampai jam 8 pagi, sedangkan aku nungguin gitu dipantaunya. Bahkan ketika disaturasi nggak kelihatan apa segala macam, dia harus ngecek manual pakai denyut nadi, terus dihitung nafasnya pakai jam, berbagai macam cara kan. Sebenarnya aku sama Faris juga kayak lihatnya kan nanti gimana ya gitu kan. Terus susternya bilang sabar ya Pak, apa segala macam gitu. Ya udah, sampai akhirnya dimasukin lah cairan albumin ya. Ya, Albumin yang untuk memang kurangnya di situ. untuk ya kurangin di situ, Jadi dia untuk tuh meresap diambil si cairan yang di dalam sama si organ-organ lain virusnya yang itu. harusnya nggak ada di tempat itu, diresap biar keluar dari situ gitu. Itulah gitu, makanya itu yang bikin kita panik, yang kita takut ya seperti itu. Udah gitu Ejas juga lemes banget, kita ngalamin pertama kali kayak gitu, ngeliat anak kecil nggak berdaya. Dan alhamdulillah, qadarullah, alhamdulillah, walaupun pada saat itu saya sudah nangis, sudah panik juga, ya pasti panik lah ngeliat anak kita kayak gitu dan kondisinya seperti itu. Terus ada beberapa, setelah kita ngelawatin itu semua juga banyak yang doain kan, banyak yang ngasih semangat, tapi ada juga yang komen yang bikin kita juga sedih, Kak, yang dialamin Ejas sama seperti yang anak Persis aku gejalanya alami, katanya. persis semua gejalanya, tapi aku harus kehilangan anak aku di situ gitu. Sedih banget aku. Sedih bacanya. Di satu sisi yang bersyukur, alhamdulillah Ejas bisa melewati itu Di gitu. satu sisi lagi kita juga sedih lah, maksudnya Ada orang lain yang harus ngalamin, kehilangan harus kehilangan anaknya. anak. Jadi kayak apa ya, bisa dibilang ya DBD jangan bukan dianggap main-main, enteng jangan gitu dianggap aja. enteng kayak udah demam biasa di rumah aja, enggak, jangan. Karena memang tadinya kita mau di rumah aja, aduh mau lebaran, udah lah minum obat aja apa segala macam. Ternyata malah kita nggak bisa Bu, Nggak bisa, ke rumah harus ke sakit rumah sekarang sakit, gitu. segala Jadi macam. udah akhirnya kita ke rumah sakit dan Kebayang nggak kalau benar. kita di rumah aja dan Ejas harus Wah, ngalamin bahaya itu? banget. Gimana caranya? Takut telat atau segala Iya, macam. makanya alhamdulillah banget sih kita nggak telat ya gitu, maksudnya ibaratnya masih Allah kasih mudah jalannya gitu, masih bisa puasa terus, padahal kan DBD kan nggak boleh kekurangan cairan gitu, tapi Allah jaga gitu dengan aku puasa tapi akunya masih baik-baik aja, terus Ejas juga puasa full kan, dia masih baik-baik aja gitu. Jadi kayak yang bisa dibilang masuknya itu baru mengalami masa-masa yang rentannya gitu, sudah di tangan yang tepat lah gitu. Nah tapi ya bisa dibilang ujian yang masya Allah luar biasa ini ya, jadi pelajaran buat kita juga sih, mudah-mudahan bisa bisa lebih tahu bahwa arti kesehatan itu begitu luar biasa gitu. Kan pasti kita bisa belajar dari pengalaman yang ada. Usianya berapa sih Ejas? Ejas 5 tahun setengah. 5 tahun setengah ya? Nanti dia mau 6 tahun. 6 tahun ya? Itu berapa lama sampai pulang tuh dirawat di rumah sakit ya Kak? 1 minggu. 2 hari, terus sama enggak maksudnya 2 hari sebelum lebaran sampai ke semalam tuh berapa? 1 minggu. Minggu. Selama Setelah ini kan adalah hal yang pertama kali mungkin dirasakan oleh kakak sama kakak ini, dan benar-benar membuat kakak itu ada nggak sih kak kayak yang berikutnya kayak membuat kakak gue nggak mau sampai ini terjadi lagi. Oh iya pasti, karena apalagi dokter bilang kan ibaratnya kalau bisa selama 6 bulan ini dijaga jangan sampai kena DBD lagi gitu. Terus juga mau vaksin DBD aku udah bisa, tapi Ejas nggak bisa karena vaksinnya itu under 9 tahun nggak boleh gitu. Jadinya ya agak bingung juga kan, tapi ya paling aku cuma bisa ikhtiar, dan yang paling terpenting apa?
yang punya segalanya kan Allah. Jadi minta sama Allah biar Allah ngejaga kita supaya kita nggak kena lagi Kalau gitu. kita masih punya 2 anak Iya lagi benar. yang juga misalik nggak kena dan jangan sampai kena gitu, Iya, itu iya. harus jaga banget karena kita tahu bagaimana rasanya Iya, Mak, deh. ketika anak Jangan kena lagi itu deh. gitu. Aduh ya Allah, ya ikhtiarlah kita perketat lah. Ya berarti malam takbiran terus lebaran pertama Ya di itu sana nggak ngerasain. Kak Sony sama anak-anak kumpul di sana. Iya, terus pakai ini biar pada ngerasain takbiran, nyetel di HP, Takbiran di sana, terus kita sholat id di sana berjamaah, aku yang imam. Terus sengaja kita bawa ya opor dibawa, opornya, kue ketupatnya, lebarannya kita bawa semua dari rumah, kue-kue keringnya kita bawa, kita susun lah di kamar ya biar tetap dapat suasana lebaran gitu. Karena ya kalau buat kita ya mungkin kita bisa ngelewatin itu dengan lebih mudah lah dibanding anak-anak yang kayak pas gitu segala macem. pasti ya. Yang waktu liburnya aja dia sudah tersita 1 minggu untuk berada di dalam kamar rumah sakit nemenin adiknya gitu, dan sebentar lagi dia harus masuk sekolah. Terus dia harusnya ngerasain lebaran bersama keluarganya, tapi dia harus ada di situ. Ya udah, kita tetap bikin mereka happy, bikin mereka lupa. Dan sekarang kita tinggal bayar utang ke PAS terutama. Ya udah, ketika kita keluar sekarang dari rumah sakit, ya udah kita ke rumah saudara, nanti habis itu kita besok insya Allah mau ke mall karena kan saatnya dia jajan, saatnya dia senang-senang. Waktu liburnya udah tinggal dikit lagi, udah habisin waktu buat dia gitu. Nah itu pada saat Kakak di rumah sakit ada saudara yang istilahnya halal bihalal atau jenguk sambil Iya. jenguk terus lebaran gitu di Iya, sana ada nggak? jadi dari malam takbiran udah kakak-kakak aku udah datang, terus di lebaran hari pertama kakak-kakak aku, kakaknya Sony, mamanya Sony datang ke rumah sakit melihat kita. Terus kita ya jadi lebarannya berasa lah, Iya. mereka datang kan gitu loh, walaupun harus di rumah sakit gitu, tapi alhamdulillah masih ada keluarga dan sahabat-sahabat kita juga yang datang untuk mengunjungi kita gitu. Jadi emang masih berasa lah lebarannya walaupun masih terbaring, lemas di tempat tidur. Iya, Iya. benar, masih harus di tempat tidur, nggak boleh capek. Pokoknya setiap masuk susternya, Ibu, Ejas tidak boleh capek, nggak boleh sering-sering turun dari tempat tidur ya. Dan rumah sakitnya juga alhamdulillah kayak apa ya, support dan Bikin senang happy aja gitu, bikin bikin kita happy senang. gitu. Bahkan kita minta tolong manasin rendang, manasin opor di rumah sakit, tolong panasinnya itu. Iya, Awalnya mereka dibantu. Untung mau, kasihan mungkin Oh, oh. karena kasihan kali sama kita kan seharusnya Manasin mungkin nggak ketupat boleh di rumah kan, tapi sakit. karena kasihan. Karena kan nggak cukup pakai lebaran. oven aja sebanyak itu kan, akhirnya kita ditolong. Ya, Masya Allah deh, gak ribet. Terus tamu-tamu datang semua kayak dipersilakan kayak gitu, Masya Allah banget. Nah itu sembuhnya barengan atau ada yang duluan sembuh terus Lain nunggu? duluan. Oh gitu. Jadi sehari sebelum kakak Ejas diperbolehkan pulang, aku udah diperbolehkan pulang. Trombosit aku udah naik gitu. Jadi aku udah copot infus. Nah, begitu copot infus tuh udah bantuin ngurusin kakak Ejas lagi. Nah, terus dari rumah sakit bilang, ini kayaknya ibunya nggak bakalan sehat banget kalau anaknya belum sehat katanya gitu. Biasanya begitu katanya. Terus begitu Ejas sudah pasang lepas infus, wah happy banget denger hasilnya dia. Kakak Ejas trombositnya naiknya banyak gitu, wow makin bahagia banget, happy banget. Terus dia langsung, kakak mau jalan-jalan gitu, pas dilepas kan itu ada apa namanya, pokoknya dia mengabadikan semua momennya itu kayak kakak mau jalan, dia jalan udah nggak pakai apa tuh kabel kata dia, jalan selang kemana-mana tuh udah jalan, seneng, dia happy. Ya Allah, bahagia banget melihatnya, bener-bener bahagia. Ada nggak sih kayak mau membuat mungkin aja ada nggak sih permintaan-permintaannya kayak mau setelah sembuh aku pengen dong kayak gini gitu. Oh, kakak Permintaan-permintaan. Kakak Ejas tuh anaknya sweet, nggak ngerepotin. Waktu diambil darah juga dia nggak nangis, cuma dia minta dijagain di sebelahnya aja. Itu anaknya luar biasa gitu, makanya itu yang membuat aku bisa dibilang sedih banget ya gitu. Dan dia cuma minta beli ini loh, unicorn, melodi, korumi gitu. Apalah, nggak tahu. Pokoknya yang kayak gitu-gitu. Jadi aku turutin yang dia mau gitu. Yang penting dia happy, dia senang, dia bisa balik sehat lagi gitu. Selama kita bisa kasih ya, orang tuanya mampu, insya Allah kita kan selalu bahagiain anak-anak. Iya. Tapi sekarang udah sehat banget sih. Oh, masih ada yang dirasa nggak sih? Masih, kalau Memang harus aku kontrol masih lagi. belum bisa terlalu capek aja sih, kayak terlalu capek langsung kayak nggak enak. Kakak Ejas juga nggak boleh terlalu capek-capek banget. Ya insya Allah berangsur membaik ya, karena kan selama ini kan tiduran di rumah sakit nih, baru hari ini yang mau bisa berjalan gitu. Minum obat tapi udah enggak atau masih minum? Aku dikasih vitamin, kakak Ejas dikasih vitamin.
jadi memang harus tetap ya masih ada di tamennya. Tetap harus keluar karena ya nembus utang buat mereka dan juga kita memang harus Oh, silaturahmi. jadi aku tuh kayak yaudah kita jangan sampai masa lebarannya habis, jadi kita bela-belain keluar buat nyenengin mereka, yang penting kan nggak terlalu capek kan kayak gitu. Oke, terima kasih ya.